Mobil Cina itu murah, tidak aman, dan seperti perangkap maut. Itulah sebabnya mereka dilarang di Amerika Serikat. Itu yang selama ini Anda dengar, tapi itu bukan seluruh ceritanya. Kenyataannya ini bukan soal keamanan, tapi lebih kepada melindungi industri otomotif bernilai triliunan dolar. Mobil listrik seharga $12.000 dengan peringkat keselamatan tertinggi tidak hanya akan bersaing, itu akan menghancurkan seluruh pasar mobil Amerika Serikat dalam semalam. Detroit bisa bangkrut. Jadi AS telah membangun salah satu hambatan proteksionis paling agresif dalam sejarah modern untuk mencegah mereka masuk. Hasilnya adalah tirai besi finansial yang akan menjebak kelas menengah dalam pinjaman mobil di level tertinggi sepanjang masa, rata-rata $767 per bulan selama 6 tahun ke depan. Dan itu bahkan bukan bagian terburuknya, karena saat keluarga Amerika khawatir tentang bagaimana mereka akan menanggung biaya SUV keluarga mereka, industri otomotif negara itu sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah Pearl Harbor digital, di mana setiap mobil di jalan raya tiba-tiba berhenti bergerak. Garasi rumah orang Amerika telah menjadi tempat kejadian perkara kejahatan finansial. Harga transaksi rata-rata untuk kendaraan baru telah melewati angka $50.000. Jika Anda menginginkan truk atau SUV, Anda sering harus membayar jauh lebih mahal dari itu. Ford F-150 Raptor bisa berharga sekitar $80.000. Chevy Suburban High Country 2026 dengan fitur lengkap bisa mencapai harga 6 digit. Bahkan kendaraan keluarga yang lebih umum pun memiliki harga sekitar $40 hingga $60.000. Dan itu belum termasuk biaya pembiayaan. Karena sebagian besar orang tidak mampu membeli mobil baru secara tunai. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk membayarnya melalui pinjaman dan leasing. Dan opsi pembiayaan tersebut disertai dengan suku bunga yang dapat secara drastis meningkatkan total harga yang Anda bayarkan untuk mobil yang Anda kendarai. Menjelang akhir tahun 2025, rata-rata pembayaran mobil baru mencapai angka yang mencengangkan, yaitu $767 per bulan. Banyak pembeli memperpanjang pinjaman dan perjanjian sewa mereka selama mungkin, terkadang hingga 72, 84, atau bahkan 96 bulan, semuanya demi menjaga cicilan tetap agak terjangkau. 96 bulan itu 8 tahun. Itu berarti beberapa orang Amerika membiayai kendaraan mereka hampir selama 1 dekade penuh karena mereka tidak punya pilihan lain. Dalam beberapa kasus, rencana pembiayaan mobil bahkan lebih lama daripada pernikahan. Generasi muda yang paling terkena dampaknya. Statistik menunjukkan bahwa pengemudi Gen Z yang berusia antara 18 hingga 28 tahun telah mencapai tingkat keterlambatan pembayaran pinjaman mobil sebesar 7,5%. Angka itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 5,1%. Itu adalah tingkat kesulitan peminjam tertinggi yang terlihat dalam lebih dari 1 dekade. Untuk memberi Anda gambaran seberapa parah situasinya, ambil setiap mobil yang menunggak pembayaran dan sedang menuju penyitaan atau sudah gagal bayar, parkirkan mereka berjejer rapat, dan Anda akan mendapatkan deretan mobil tanpa putus dari New York City hingga Los Angeles. Dampaknya akan dirasakan selama beberapa dekade ke depan. Jutaan anak muda Amerika terpaksa melihat skor kredit mereka anjlok dan masa depan keuangan mereka hancur sebelum mereka benar-benar memulai langkah pertama di dunia profesional. Alasan begitu banyak orang terikat pada pinjaman kendaraan bertahun-tahun yang sebenarnya sulit mereka bayar adalah karena mereka tidak diberi pilihan lain. Mereka telah dibuat yakin bahwa tidak ada pilihan lain. Tapi sebenarnya ada. Alternatifnya ada di belahan dunia lain. Di Tiongkok, industri otomotif hampir seperti alam semesta paralel jika dibandingkan dengan industri otomotif Amerika. Kendaraan mereka, kendaraan listrik lebih tepatnya, tersedia dengan harga yang sangat murah. Pada tahun 2023, salah satu merek mobil teratas Tiongkok, BYD, meluncurkan Seagull, sebuah hatchback listrik yang dijual dengan harga kurang dari $10.000 di dalam negeri dan tersedia sekitar $20.000 di pasar internasional seperti Meksiko atau Eropa. Ini bukan kendaraan yang dipangkas abis-abisan tanpa fitur apapun. Ini adalah mobil modern dan canggih, dengan waktu pengisian daya yang cepat, sistem keselamatan yang telah terbukti, dan jangkauan hingga 250 mil. Dan Anda bisa membeli 5 mobil seperti itu dengan harga yang sama yang harus Anda keluarkan untuk satu SUV Amerika rata-rata. Bahkan harga internasional yang sudah termasuk biaya tambahan seperti tarif, pengiriman, dan margin dealer, harganya tetap jauh lebih murah dibandingkan yang harus Anda bayar di Amerika Serikat. Jadi, kenapa mobil ini tidak tersedia? Nah, pemerintah Amerika Serikat akan berargumen bahwa kendaraan listrik modern sangat berbeda dari mobil konvensional. Mereka tidak hanya terdiri dari motor, rem, dan transmisi saja. Mereka dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih, termasuk kamera, sensor, mikrofon, dan telematika. Mereka seperti ponsel pintar beroda. Dan hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat khawatir.
Mereka percaya bahwa konektivitas jarak jauh itu bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok atau agen asing lainnya untuk memata-matai warga Amerika atau mengganggu infrastruktur negara. Pemerintah membayangkan skenario masa depan yang menakutkan, di mana Beijing memiliki kekuatan untuk menekan semacam tombol pemutus dan langsung menonaktifkan jutaan kendaraan di jalan-jalan Amerika. Jadi konsumen Amerika mendapati diri mereka terbebani utang yang memubah hidup, dipaksa membeli kendaraan yang menguras rekening bank mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, alternatif yang jauh lebih terjangkau justru dianggap oleh Washington sebagai semacam senjata perang yang menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana sebuah produk konsumen yang dirancang untuk perjalanan sehari-hari bisa diklasifikasikan sebagai ancaman bagi keamanan nasional? Pada tahun 2024, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif sebesar 100% untuk kendaraan listrik asal Tiongkok. 100%. Itu adalah blokade ekonomi total. Sebuah kenaikan dramatis yang membuat biaya mobil-mobil ini menjadi 2 kali lipat bagi pembeli di Amerika. Niatnya jelas, sengaja membuat mobil listrik Tiongkok langsung tidak layak bersaing di pasar Amerika. Karena jika salah satu mobil itu biasanya berharga sekitar $20.000 dan tarif 100% ini menambah $10.000 ke harga pokok grosirnya, maka label harganya menjadi $30.000. Dan kemudian, tiba-tiba, mobil yang tadinya terlihat sangat murah dan menarik mulai terasa tidak terjangkau bagi sebagian orang. Dengan kata lain, mobil itu pasti gagal. Sementara itu, merek-merek Amerika terus memonopoli pasar. Bayangkan Anda masuk ke toko kelontong lokal dan melihat harga satu roti tiba-tiba melonjak 50%. Dan bayangkan pemerintah mengatakan bahwa mereka memberlakukan perubahan harga itu untuk melindungi toko roti lokal Anda yang menjual roti seharga $15 per buah. Itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Kecepatan dan intensitas keputusan ini menunjukkan betapa takutnya Washington terhadap mobil-mobil murah dari Tiongkok karena bukan kebijakan perdagangan yang normal untuk memberlakukan tarif setinggi itu pada produk asing. Tarif 100% umumnya dianggap sebagai langkah ekstrim yang hanya digunakan untuk keadaan darurat yang sebenarnya. Namun menurut Washington, ini adalah keadaan darurat. Pemerintah berpendapat bahwa membiarkan mobil-mobil berbiaya rendah seperti itu masuk ke pasar akan merugikan. Argumen mereka berpusat pada gagasan bahwa Tiongkok memberikan tingkat subsidi yang sangat tinggi dan dukungan negara lainnya kepada perusahaan otomotifnya. Dan memang ada benarnya juga, Beijing memang mensubsidi industri kendaraan listriknya secara cukup agresif. Mereka menghabiskan bertahun-tahun dan dana yang sangat besar untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan guna mendukung revolusi kendaraan listriknya. Itu termasuk pabrik pembuatan baterai dan sistem pengisian daya skala industri. Tapi inilah bagian yang diabaikan oleh Washington. Amerika Serikat juga sangat mensubsidi industri otomotifnya. Mereka memberikan subsidi senilai miliaran dolar secara harfiah melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA. Ada juga hibah manufaktur besar-besaran untuk para pemain besar di industri seperti Ford dan GM. Ada juga kredit pajak hingga $7.500 untuk konsumen yang membeli kendaraan buatan dalam negeri. Perusahaan otomotif besar menerima pinjaman besar dengan bunga rendah untuk membantu mereka berinvestasi dalam teknologi kendaraan listrik. Hal ini secara efektif memindahkan risiko transisi kendaraan listrik dari perusahaan-perusahaan tersebut ke para pembayar pajak Amerika. Jadi, sementara pemerintah mengkritik Tiongkok atas subsidi mereka, pemerintah sendiri melakukan hal yang persis sama. Ini tidak pernah soal bahwa subsidi itu buruk. Masalahnya selalu tentang subsidi Tiongkok yang bisa mengancam subsidi kita. Jadi kita sampai pada kenyataan yang menakutkan, yaitu berakhirnya kapitalisme pasar bebas di sektor otomotif Amerika. Ini bukan lagi persaingan antar merek untuk melihat siapa yang memberikan rekayasa paling efisien, atau siapa yang bisa mengoptimalkan manufaktur mereka untuk menghasilkan mobil terbaik dengan harga terbaik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih buruk, pasar yang dimanipulasi oleh pemerintah Amerika. Washington yang memilih dan menentukan siapa pemenang di industri otomotifnya. Mereka membangun benteng keuangan di sekitar mereka untuk menjaga agar yang lain tidak bisa masuk. Mereka membuat klaim palsu tentang persaingan yang adil dan keamanan. Tapi pada akhirnya, satu-satunya alasan tarif itu ada adalah untuk memastikan konsumen Amerika hanya bisa membeli mobil listrik yang disubsidi oleh Washington. Tapi jika ini bukan soal persaingan yang adil, siapa sebenarnya yang menuntut penghalang tarif 100% ini? Pikirkan tentang industri otomotif Amerika, dan 3 nama besar langsung terlintas di benak. General Motors, Ford, dan Stellantis, perusahaan induk dari merek-merek terkenal seperti Chrysler dan Jeep. Bersama-sama, mereka mewakili kerajaan Detroit. Selama beberapa dekade, mereka mendominasi pasar otomotif. Mereka membentuk wajah pinggiran kota Amerika, menguasai jalanan dan mempengaruhi seluruh ekonomi regional.
Dan seiring mereka tumbuh semakin besar dan kaya, kekuatan mereka pun ikut bertambah. Tak lama kemudian, mereka tidak hanya mempengaruhi kota-kota kecil dan besar, tetapi juga seluruh negara bagian. Hal ini pada gilirannya meningkatkan pengaruh politik mereka di DC. Seiring waktu, perusahaan-perusahaan ini menggunakan pengaruh dan kekayaan mereka untuk mengubah aturan pasar mobil Amerika dengan cara yang membuat mereka semakin kaya. Itu berarti pergeseran bertahap dari mobil penumpang yang terjangkau menuju kendaraan yang lebih besar, lebih berat, dan lebih mewah. Hal itu terjadi secara perlahan, tetapi seiring berjalannya waktu, jenis-jenis mobil tertentu mulai menghilang dari jalanan negara ini. Sedan kecil dan hatchback kompak menghilang, bersama dengan kendaraan kelas dasar lainnya yang umum di negara-negara lain di seluruh dunia. 3 produsen besar beralih ke kendaraan yang lebih besar dengan margin keuntungan yang lebih tinggi. Dari segi keuntungan mereka, pergeseran ini sangat masuk akal. Perusahaan seperti Ford menghasilkan jauh lebih banyak uang dengan menjual truk pick-up ukuran penuh dan SUV premium daripada jika mereka menjual hatchback keluarga sederhana. Dengan lebih fokus pada kendaraan bermargin tinggi ini dan secara bertahap menghapus alternatif yang lebih kecil, mereka membuat pembeli memiliki semakin sedikit pilihan. Akhirnya, mereka mencapai tahap yang selalu mereka impikan. Setiap orang harus membeli mobil seharga $50.000 jika mereka ingin pergi dari titik A ke titik B. Namun, seluruh model ini dan bahkan kelangsungan hidup 3 perusahaan besar tersebut sangat bergantung pada memastikan tidak ada pesaing yang lebih murah yang bisa masuk ke pasar. Tidak boleh ada pilihan terjangkau lainnya untuk masyarakat Amerika. Lalu muncullah produsen mobil listrik Tiongkok yang menawarkan kendaraan seperti Seagull, semuanya dengan harga murah sekitar $12.000. Industri otomotif Amerika tidak bisa bersaing dengan itu. 3 besar tidak akan membiarkan itu terjadi, jadi mereka mulai memanfaatkan kekuatan yang telah mereka kumpulkan di Washington selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan semua senjata yang mereka miliki dan segala trik yang mereka tahu untuk mempertahankan status quo. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada menggelontorkan sejumlah besar uang untuk upaya lobi yang ditujukan kepada subkomite Senat dan para pembuat kebijakan eksekutif. Tujuan mereka jelas, mencegah Tiongkok masuk. Untuk melakukan itu, mereka menggambarkan mobil listrik Tiongkok bukan hanya sebagai tantangan ekonomi, tetapi sebagai invasi industri yang harus dilawan Amerika. Mereka memperingatkan tentang keruntuhan industri otomotif seperti yang terjadi pada panel surya, mengingatkan para pembuat undang-undang bagaimana sistem panel surya Tiongkok yang murah masuk ke pasar Amerika Serikat. Merek-merek lokal kalah bersaing dan sektor surya domestik secara efektif punah. Mereka mengatakan situasi yang persis sama akan terjadi di industri otomotif, tetapi dalam skala yang lebih besar lagi. Lini perakitan yang telah berjalan selama puluhan tahun di Detroit dan tempat lain akan berhenti beroperasi dan jutaan pekerjaan akan hilang. Tapi Detroit tidak bisa begitu saja mengatakan, kami tidak ingin mobil-mobil murah dari Tiongkok masuk ke sini karena kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Mereka membutuhkan argumen yang lebih konkret dan meyakinkan, sesuatu yang benar-benar bisa benar-benar menggugah publik, dan mereka menemukannya. Tanyakan pada orang Amerika rata-rata, apa pendapat mereka tentang mobil Tiongkok? Dan banyak yang pasti akan membahas soal keamanan. Mereka mungkin akan membicarakan bagaimana perusahaan Tiongkok suka mengambil jalan pintas. Mereka mungkin menyebutkan baterai berbahaya yang bisa meledak kapan saja, atau bahkan kurangnya uji keamanan yang ketat. Beberapa orang bahkan akan menggambarkan mobil Tiongkok sebagai perangkap maut. Ide dan stereotip seperti ini sudah sangat melekat dalam landscape media Amerika dan persepsi publik yang lebih luas terhadap industri otomotif Beijing. Dan ada alasannya untuk itu. Tapi alasannya bukan yang selama ini ditanamkan kepada Anda. Memang, dulu pernah ada kegagalan besar seperti uji tabrak dengan 0 bintang dan kabin yang ambruk pada tahun 2005. Tapi itu juga merupakan hasil dari bertahun-tahun propaganda dan kampanye cuci otak yang didanai oleh raksasa otomotif Detroit. Selama bertahun-tahun, Ford, GM, dan lainnya membangun serta menyebarkan narasi bahwa mobil-mobil Tiongkok tidak aman. Itu adalah narasi yang sangat berguna bagi mereka. Rasa takut adalah kekuatan yang sangat besar. Jika orang-orang takut dengan kendaraan Tiongkok, mereka tidak akan pernah mau membelinya. Lebih dari itu, mereka bahkan dengan senang hati setuju untuk membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk mobil yang memiliki stiker buatan AS Serikat di bagian belakang. Tambahan 20 atau 30 ribu itu adalah biaya untuk menjaga keselamatan keluarga mereka. Tiba-tiba, perusahaan seperti Ford terlihat mulia dan terhormat. Mereka melakukan upaya lebih untuk melindungi pengemudi dan penumpangnya. Perusahaan Tiongkok dijambarkan sebagai pihak jahat yang haus uang, mengabaikan keselamatan demi produk yang lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Dan semua itu runtuh ketika Anda melihat lebih dekat.
Mitos tentang mobil Tiongkok yang berbahaya benar-benar hancur ketika kendaraan seperti BYD Dolphin dan Atto 3 memasuki pasar Eropa yang sangat diatur. Jika memang benar mereka adalah jebakan maut di atas roda, mereka tidak akan punya peluang sama sekali untuk dijual di tempat-tempat seperti Prancis dan Jerman. Jika stereotip itu benar, mobil-mobil ini akan gagal dalam European New Car Assessment Program. Ini adalah salah satu pemeriksaan keselamatan kendaraan paling komprehensif di seluruh dunia. Tapi kenyataannya tidak. Mereka lulus dengan hasil yang sangat baik. Baik Dolphin maupun Atto 3 sama-sama meraih 5 bintang dalam penilaian keselamatan NCAP. Mereka menyamai atau bahkan melampaui skor dari beberapa kendaraan dengan penilaian terbaik di Amerika, seperti Ford Mustang Mach-E dan Tesla Model 3. Soal baterai yang meledak, mitos itu juga sudah terbantahkan. Baterai Blade milik BYD sendiri berhasil melewati uji penetrasi paku yang menjadi standar industri. Tes ini dirancang untuk mensimulasikan jenis kerusakan yang bisa menyebabkan baterai tiba-tiba terbakar. Produsen asal Tiongkok itu bahkan membandingkan rekaman secara online yang memperlihatkan paku menembus sel baterainya tanpa menyebabkan kebakaran. Itu adalah prestasi yang tidak bisa ditiru oleh banyak baterai NMC dari dunia barat. Kendaraan-kendaraan tersebut lulus berbagai uji coba dan memenuhi satu demi satu standar keselamatan, sehingga narasi mobil Tiongkok yang tidak aman pun runtuh. Bukan berarti mobil-mobil Tiongkok itu sempurna atau tidak ada sama sekali masalah keselamatan pada mobil-mobil itu. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Namun hasil uji coba menunjukkan bahwa mobil-mobil Tiongkok tidak lebih berbahaya daripada mobil Amerika. Dalam banyak aspek, mereka bahkan lebih aman. Setelah mitos keselamatan itu runtuh, pemerintah membutuhkan alasan baru yang tak terbantahkan untuk menjaga agar mobil-mobil ini tetap di luar Amerika Serikat. Muncullah narasi kuda Troya. Ketika argumen ekonomi dan keselamatan mulai runtuh, Washington mengatur perubahan arah yang cepat dan mengejutkan ke arah yang bahkan lebih ekstrim. Mereka mulai berargumen bahwa mobil-mobil Tiongkok merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Meskipun itu terdengar konyol, argumen dari DC disusun dengan cara yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka memanfaatkan puluhan tahun indoktrinasi publik dan ketakutan yang luas tentang Tiongkok, partai komunis yang berkuasa, serta ancaman yang ditimbulkannya terhadap gaya hidup Amerika. Dasar-dasarnya telah diletakkan pada tahun 2024. Departemen Perdagangan AS DOC melakukan penyelidikan terhadap apa yang disebut sebagai risiko sistemik yang ditimbulkan oleh kendaraan terhubung yang berasal dari Tiongkok dan negara-negara lain yang dapat diklasifikasikan sebagai musuh Amerika Serikat. Temuan dari penyelidikan tersebut sangat mengkhawatirkan. DOC menjelaskan secara sangat rinci bagaimana kendaraan modern dapat dimanfaatkan menjadi platform perang siber. Para penelidik menemukan sebuah skenario mimpi buruk semacam Pearl Harbor digital, di mana Beijing akan memiliki kekuatan untuk mengacaukan masyarakat Amerika dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Katakanlah ketegangan meningkat di Laut Cina Selatan. Invasi Tiongkok ke Taiwan yang telah lama diperkirakan pun dimulai. Pada saat yang sama, di Amerika Serikat, ratusan ribu atau bahkan jutaan warga Amerika duduk di balik kemudi mobil listrik Tiongkok mereka. Untuk memastikan Amerika tidak ikut campur dalam rencana invasi yang segera dilakukan, Badan Intelijen Tiongkok bisa mengirimkan perangkat lunak berbahaya melalui pembaruan jarak jauh ke setiap kendaraan tersebut. Dirancang untuk melewati sistem biasa, perangkat lunak berbahaya itu akan langsung diunduh dan dipasang di setiap mobil. Dalam hitungan detik, mobil-mobil itu akan menjadi benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Sistem kemudi akan terkunci, rem parkir elektronik akan aktif, inverter daya akan mati, pengemudi akan kehilangan kendali atas mobil mereka sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap mata, tak terhitung jumlah kendaraan yang melaju di jalan raya seperti I-95 atau di jalan-jalan berliku di pusat kota Manhattan akan mendadak lumpuh total. Semuanya membeku oleh kekuatan tak terlihat namun sangat kuat. Itu akan menjadi kelumpuhan infrastruktur yang sangat parah. Akan terjadi kecelakaan, cedera, kematian, dan kehancuran. Layanan darurat akan kesulitan untuk merespons. Jalur pengiriman akan tersendat dan tidak bisa dilewati. Logistik akan runtuh. Ekonomi domestik akan ambruk. Ini mungkin terdengar berlebihan, tapi teknologinya sudah ada. Mobil-mobil saat ini dilengkapi dengan jaringan rumit unit kontrol elektronik dan perangkat jaringan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membagikan banyak sekali data. Setiap detik, mereka bergantung pada perangkat lunak untuk mengendalikan setiap fitur dan fungsi utama, mulai dari bantuan kemudi hingga sistem distribusi tenaga. Dan pada akhirnya, merek-merek yang membuat mobil-mobil ini memegang kendali penuh atas cara kerja mereka. Mereka adalah pihak yang dapat membuat dan menerapkan pembaruan firmware penting. Jadi tidak terlalu aneh membayangkan bagaimana kekuatan semacam itu bisa digunakan dengan cara yang berbahaya atau merusak. Dan begitu ide itu tersebar,
Washington memiliki pembenaran yang dibutuhkan untuk secara efektif melarang kendaraan-kendaraan ini. Tiga besar mendapatkan apa yang mereka inginkan sambil membangun narasi bahwa semua ini demi kebaikan publik. Tapi tarif hanya berlaku untuk mobil yang dikirim dari Tiongkok. Jadi, apa yang terjadi ketika mobil-mobil itu diproduksi di negara tetangga? Dengan tembok tarif yang diterapkan, sepertinya pemerintah Amerika Serikat telah menang. Kebijakan itu membuat hampir mustahil bagi Beijing untuk membawa mobil listriknya ke pasar Amerika dan bahkan memiliki sedikit peluang untuk bersaing dengan Ford dan General Motors. Setidaknya, itulah yang terlihat. Tapi Tiongkok tidak akan menyerah semudah itu. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli strategi Beijing untuk menemukan celah. Mereka menyadari bahwa tarif 100% diterapkan berdasarkan aturan ketat tentang negara asal untuk manufaktur dan komponen utama. Itu berarti merakit mobil di Meksiko hanya bisa menghindari pajak jika cukup banyak komponennya dibuat secara lokal, bukan hanya dengan menghindari pelabuhan Tiongkok. Jadi jika mereka bisa membuat dan mengekspornya dari lokasi yang jauh lebih dekat dengan konsumen Amerika, maka tarif-tarif tersebut pada dasarnya akan menjadi tidak berlaku. Jadi merek-merek besar Tiongkok seperti BYD dan MG mulai melirik ke selatan menuju Meksiko. Mereka membuat rencana dan segera melaksanakannya. Mereka menyetujui kesepakatan lahan dan mulai membangun pabrik manufaktur otomotif baru bernilai miliaran dolar di tanah Meksiko, tidak jauh dari perbatasan Amerika Serikat. Dari sudut pandang bisnis, ini adalah langkah yang sangat cerdas. Meksiko sudah menjadi pusat manufaktur otomotif utama. Negara ini memiliki tenaga kerja yang cukup murah dan rekam jejak yang terbukti dalam mengirim kendaraan ke Amerika Serikat. Dari sudut pandang hukum, langkah ini juga sangat masuk akal. Ini adalah langkah yang sudah diperhitungkan dari pihak Tiongkok untuk mengakali arsitektur hukum dari Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada atau USMCA, penerus NAFTA di masa kini. Menurut ketentuan yang tercantum dalam USMCA, setiap mobil yang diproduksi di salah satu dari 3 negara penanda tangan dapat melintasi perbatasan negara lain tanpa bea masuk, tetapi harus mengikuti aturan dan persyaratan tertentu. Setiap kendaraan harus memiliki 75% dari komponen dan nilai strukturnya yang berasal dari tenaga kerja dan material Amerika Utara. Dengan membawa infrastruktur manufakturnya ke Meksiko, memanfaatkan baja lokal, dan mengandalkan pekerja perakitan asal Meksiko, Beijing yakin bisa dengan mudah melewati batasan 75% tersebut. Mobil-mobil itu berubah dari impor Tiongkok menjadi produk Amerika Utara. Rasanya seperti Tiongkok telah menemukan pintu belakang ke pasar Amerika. Dan jika rencana ini berhasil, mereka akan segera bisa membuat kendaraan seperti BYD Seagull di Meksiko, mengangkutnya melintasi perbatasan ke Texas, semuanya tanpa membayar pajak sama sekali dalam prosesnya. Sekali lagi, Amerika Serikat sangat ingin mencegah hal ini terjadi. Kepanikan besar pun terjadi di kantor perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR. Para diplomat Washington menghubungi rekan-rekan mereka di Meksiko dan mereka berargumen bahwa jika kuda Troya Tiongkok ini masuk ke wilayah mereka, itu akan secara langsung melanggar semangat USMCA. Mereka bahkan mengancam akan mengambil tindakan agresif sebagai tanggapan. Ini termasuk kemungkinan penerapan klausul sunset dalam USMCA yang bisa menyebabkan seluruh perjanjian dibatalkan. Hal ini akan berdampak buruk bagi ekonomi Meksiko. Meksiko pun mengalah. Pemerintah mulai menarik kembali beberapa insentif yang sebelumnya telah ditawarkan kepada perusahaan otomotif Tiongkok. Tiba-tiba menjadi lebih sulit dan rumit bagi mereka untuk mendirikan fasilitas di dalam negeri. Sementara beberapa perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka menunda rencana mereka di Meksiko, yang lain tetap melanjutkan ekspansi. Masa depan tetap semakin tidak pasti dengan kemungkinan nyata bahwa lebih banyak pabrik otomotif Tiongkok tak terelakkan akan muncul di Meksiko. Namun meskipun mobil-mobil tersebut dirakit di Meksiko, perangkat lunak yang menggerakkannya tetap akan dikendalikan di Shenzhen. Hal inilah yang membawa kita pada akar penyebab dari seluruh pelarangan ini. Perselisihan dagang, lobi korporasi, dan kampanye hubungan masyarakat hanyalah pengalih perhatian. Penyebab terdalam dan tergelap dari konflik industri ini adalah drama geopolitik. Kita sedang menyaksikan perubahan dramatis, lintas generasi, dan tidak dapat dibalikan di panggung global. Pemisahan secara bertahap namun pasti antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara telah mengalami berbagai ketidaksepakatan selama bertahun-tahun. Namun mereka cenderung mengesampingkan masalah-masalah tersebut demi menikmati manfaat dari perdagangan global. Barang-barang konsumsi dapat mengalir dengan mudah melintasi lautan dan melampaui batas negara hanya berdasarkan aturan penawaran dan permintaan. Manuver politik atau ketidaksepakatan dikesampingkan. Sampai sekarang, hal itu sedang digantikan oleh sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah era di mana kekuatan-kekuatan terbesar di dunia tidak tertarik lagi. Mereka menginginkan persaingan.
Di era baru ini, mobil yang sederhana telah mengalami transformasi yang mendalam. Mobil telah berubah dari produk mekanis menjadi aset yang didefinisikan oleh perangkat lunak. Mobil-mobil saat ini adalah rangkaian sensor yang saling terhubung, beroperasi dalam batas fisik dan digital yang ditentukan oleh pabrikannya, dan kekuatan negara mendukung serta mensubsidi para produsen tersebut. Siapapun yang mengendalikan perangkat lunak dan sistem operasi kendaraan-kendaraan tersebut, pada akhirnya memegang kendali yang sangat besar atas para penggunanya. Hal itu mengungkapkan sebuah kenyataan yang menakutkan. Perusahaan otomotif saat ini, baik itu Amerika, Tiongkok maupun Eropa, semuanya memiliki kekuatan untuk mematikan kendaraan dari jarak jauh di seluruh dunia. Dan dampak dari hal ini sangat besar. Misalkan seorang konsumen gagal membayar angsuran leasing mobil mereka, atau sebuah kendaraan dilaporkan dicuri. Perusahaan di baliknya bisa saja mengirimkan perintah dari ratusan atau bahkan ribuan mil jauhnya dan membuat kendaraan itu berhenti secara tiba-tiba. Dengan sekali klik mouse atau sentuhan layar, perusahaan-perusahaan ini dapat mengubah kendaraan senilai $50.000 menjadi bongkahan plastik dan logam yang tak bergerak. Infrastruktur itu sudah ada. Fitur ini sudah terintegrasi ke setiap mobil listrik baru saat keluar dari jalur perakitan. Inilah ancaman nyata yang dihadapi Amerika. Menurut hukum Tiongkok, semua entitas korporasi domestik dan warga negaranya secara hukum wajib mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan upaya intelijen nasional. Jika perusahaan mobil seperti BYD atau Geely dihubungi oleh Partai Komunis Tiongkok dan diminta untuk membagikan akses ke jaringan data lokasi waktu nyata, tayangan kamera langsung, rekaman interior, atau bahkan sistem kendali kendaraan jarak jauh, mereka tidak bisa menolak, mereka harus mematuhinya. Hal ini berpotensi menempatkan pemerintah Tiongkok mengendalikan jutaan kendaraan di puluhan negara di seluruh dunia. Ini adalah skenario Pearl Harbor digital, bahkan lebih buruk. Tiongkok tidak hanya memiliki kekuatan untuk mematikan kendaraan-kendaraan ini kapan saja mereka mau, mereka juga bisa mengubahnya menjadi aset pengumpul intelijen. Mobil-mobil tersebut bisa mengumpulkan segala hal, mulai dari biometrik hingga data akustik dari para pelanggannya. Sangat mudah membayangkan bagaimana kekuatan sebesar itu bisa disalahgunakan. Ini adalah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak mungkin diizinkan oleh negara adidaya yang berdaulat manapun. Jadi, larangan Washington terhadap kendaraan Tiongkok ternyata bukan semata-mata karena paranoia dan juga bukan sepenuhnya tentang menjaga pasar tetap dikuasai oleh merek-merek domestik yang lebih besar. Pada intinya, ini adalah keputusan keamanan nasional. Ini tentang Amerika Serikat yang menutup gerbang terhadap ancaman yang berpotensi eksistensial. Dan sejauh ini, langkah itu berhasil. Tapi dengan konsekuensi apa? Karena dengan memblokir kendaraan-kendaraan ini, kita mungkin telah merusak masa depan kita sendiri dalam prosesnya. Krisis iklim, net zero, energi terbarukan. Selama bertahun-tahun dan dengan frekuensi yang semakin meningkat, masyarakat Amerika telah mendengar istilah-istilah ini diulang-ulang tanpa henti oleh para politisi dan pembuat kebijakan. Mereka telah diberi ceramah tentang bahaya pemanasan global dan pentingnya beralih dari bahan bakar fosil. Namun di tingkat tertinggi di pusat kekuasaan itu sendiri, mesin politik Amerika telah beroperasi dengan cara yang sangat munafik dan kontradiktif. Mereka mengatakan satu hal tapi melakukan kebalikannya. Para pembuat kebijakan mengatakan bahwa mereka berkomitmen pada kerangka lingkungan yang ambisius ini dan pada konsep net zero pada tahun 2050. Mereka membagikan rencana adopsi kendaraan listrik secara massal untuk membantu dekarbonisasi sektor transportasi dan memangkas emisi. Namun keputusan mereka menunjukkan hal yang berbeda. Ketika orang-orang yang sama dihadapkan pada pilihan antara mencapai tujuan ramah lingkungan mereka atau mempertahankan semacam sikap proteksionis yang samar terhadap Tiongkok, mereka memilih yang terakhir tanpa ragu sedikit pun. Mereka membangun tembok tarif. Dan dengan melakukan itu, mereka tidak hanya melarang mobil Tiongkok, mereka secara sistematis melarang pasokan sarana transportasi berenergi bersih paling efisien di dunia. Itu tidak akan terlalu menjadi masalah jika ASS sudah berada di jalur untuk menyamai infrastruktur kendaraan listrik Tiongkok. Tapi kenyataannya tidak. AS tertinggal jauh. Model penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Washington, pembatasan terhadap impor yang terjangkau, dan keterbatasan bahan baku memperlambat adopsi kendaraan listrik di Amerika Serikat. Akibatnya, perkiraan waktu untuk mencapai 50% adopsi kendaraan listrik pada penjualan kendaraan penumpang baru telah mundur dari tahun 2034 menjadi 2039. Dengan laju krisis iklim yang berkembang saat ini, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, itu sangat besar. Dan hal itu akan membawa konsekuensi besar bagi lingkungan. Selama waktu itu, jutaan mesin pembakaran dalam ladi akan dibuat, dijual, dan dikendarai di jalan-jalan Amerika. Mereka akan membakar miliaran galon bahan bakar fosil dan memompa metrik ton karbon dioksida serta polutan ke atmosfer. Kemunafikannya sangat jelas.
Negara mengatakan ingin menyelamatkan planet ini, tetapi negara telah membuat warga tidak mungkin membeli kendaraan terjangkau yang dibutuhkan untuk melakukannya, hanya karena kendaraan itu kebetulan berasal dari Tiongkok. Faktanya, jika mobil-mobil Tiongkok diizinkan masuk ke pasar, orang-orang akan membelinya. Itu akan lebih baik untuk kelestarian planet ini. Sebaliknya, orang-orang dihadapkan pada pilihan antara SUV konvensional atau mobil listrik Amerika yang bahkan lebih mahal. Mereka tidak memiliki kemewahan finansial untuk membeli model-model mahal ini, sehingga dampak negatif dari mobil berbahan bakar fosil terus berlanjut. Dengan melarang mobil listrik seharga $12.000, pemerintah Amerika Serikat telah mengubah transisi hijau dari gerakan pasar massal menjadi simbol gaya hidup mewah. Ini hanya diperuntukkan secara eksklusif bagi kelas menengah atas. Konsumen Amerika rata-rata diminta untuk berkontribusi, sementara mereka justru dibuat tak mampu menjangkau kesempatan itu karena harganya. Mereka dipaksa untuk hanya menjadi penonton dan melihat dunia terbakar. Mereka menjadi korban utama dalam perang yang tidak pernah mereka inginkan. Amerika Serikat telah membuat pilihan tegas yang akan berdampak selama bertahun-tahun ke depan. Washington memiliki kesempatan untuk mendorong revolusi hijau yang terjangkau yang bisa menyatukan ekonomi global. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menutup gerbang, mengunci pintu, dan membangun ekonomi benteng yang berbiaya tinggi dan penuh utang. Era mobil Amerika yang terjangkau benar-benar telah berakhir. Itu telah dilikuidasi bagian demi bagian. Sebagai gantinya, kini ada sistem baru dengan harga minimum $25.000 yang dimanipulasi untuk membuat rata-rata orang Amerika terjebak dalam siklus pinjaman berbunga tinggi yang tak ada habisnya berulang kali. Tirai besi baru kini membentang di seluruh landscape industri global. Namun, berbeda dengan penghalang politik di abad ke-20, tirai baru ini terbuat dari bahan yang sangat berbeda, seperti tarif 100%. Tarif dulunya digunakan untuk melindungi monopoli dari persaingan, pembatasan perdagangan berubah menjadi senjata geopolitik untuk menghalangi integrasi global manufaktur dan rantai pasok. Dan fitur pemutus jarak jauh berbasis perangkat lunak yang tertanam dalam produk sehari-hari yang memungkinkan pemerintah menggunakannya sebagai alat kekuatan politik. Di balik semua ini adalah Anda, konsumen Amerika. Kelas menengah dan pekerja telah diisolasi, terjebak dalam sistem ekonomi yang menguras upah mereka. Mereka terhalang untuk mengakses alternatif yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengurangi jejak karbon pribadi mereka. Mereka terus-menerus diawasi oleh teknologi yang lebih cocok untuk melayani agenda keamanan nasional daripada memudahkan hidup mereka. Inilah kenyataan sebenarnya dari ekonomi global saat ini. Mobil murah dari Tiongkok tidak dilarang masuk ke Amerika untuk menyelamatkan Anda. Mobil-mobil itu dilarang masuk untuk menjaga sistem kelangsungan hidup korporasi dan dominasi geopolitik, dan Anda yang harus menanggung biayanya. Kendaraan dari Tiongkok bukan satu-satunya ancaman yang dihadapi tiga besar Detroit. Ford sedang berjuang menghadapi perubahan permintaan konsumen, meningkatnya persaingan, dan landscape otomotif yang berubah dengan cepat. Temukan apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kemunduran Ford dan alasan sebenarnya mengapa Ford gagal. Atau tonton video ini.